Calon Tumbal Pesugihan, Part 70, Kebenaran Lainnya. Gimana bisa kamu sampai tersiram dengan air garam seperti yang udah dipesankan oleh Ki Juma? Kamu itu benar-benar perempuan paling tolol yang pernah aku kenal, ya, bentak Roy begitu keras. Ya mana aku tahu kalau si Rini itu mau menyiram jalanan berdebu memakai air garam? Kamu enggak bisa marah padaku karena bukan aku yang mau ada kejadian begitu, balas Hesti, membentak namun tak terlalu keras. Lalu sekarang gimana? Pelet yang ada di dalam tubuh Agil jelas akan luruh kalau sampai kejadiannya seperti ini. Tapi yang Ki Juma katakan padaku, kecuali garamnya adalah garam kasar. Si Rini itu belum tentu memakai garam kasar saat melautkannya ke dalam air. Jelas Hesti, seakan masih ada harapan. Genderuwo peliharaan Roy kini muncul dari lantai atas, seakan memberi tanda bahwa Ki Juma telah datang ke Cijanur untuk melakukan sesuatu. Hesti merasa begitu dingin di sekitarnya, namun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ki Juma datang ke Cijanur. Ayo kita keluar, ajak Roy. Hah? Ki Juma datang ke Cijanur? Untuk apa dia datang? Kita bisa ketahuan telah berurusan dengan dukun selama bertahun-tahun kalau sampai dia muncul di sini. Hesti mendadak khawatir. Memangnya kenapa kalau ada yang tahu? Kamu pikir Agil masih akan melihatmu sekarang seandainya pelet di dalam tubuhnya sudah luruh? Tidak, Hesti, dia akan segera sadar bahwa kamu telah memberinya pelet sehingga dia melupakan Neng Dinda sepenuhnya selama 13 tahun terakhir. Roy membeberkan fakta di hadapan Hesti secara terbuka. Hal itu membuat Hesti mematung di tempatnya dan mulai gemetaran. Hesti jelas takut jika Agil akhirnya buka suara soal apa yang pernah dilakukannya di masa lalu tanpa sepengetahuan siapapun. Seluruh warga Cijanur jelas akan memusuhinya termasuk anggota keluarga Agil yang lain, dan Dinda jelas akan memenangkan segalanya. Dia jelas akan terlihat sangat sempurna dan Hesti benci dengan kenyataan itu sejak dulu. Enggak, Neng Dinda enggak boleh memenangkan apapun. Dia enggak boleh lebih unggul dari aku. Kalau Kak Agil enggak bisa jadi milik aku, maka Neng Dinda pun enggak boleh memilikinya, tegas Hesti yang kemudian menepis tangan Roy dengan kasar. Roy agak sedikit kaget dengan sikap Hesti kali itu. Hesti tampak akan keluar dari rumah, sehingga Roy segera mengejarnya. Dinda, Kalin, Rini, Kira, dan Vira sudah ada di halaman rumah mereka sendiri. Gerbang rumah itu sudah dibuka lebar-lebar, seakan tengah menantang siapapun yang akan datang ke hadapan mereka. Jaya sudah menghubungi Pak RT dan menceritakan semuanya. Jaya meminta Pak RT membuat pengumuman pada grup WhatsApp yang berisi nomor ponsel warga di Cijanur, agar tak ada satupun warga yang keluar rumah selama Ki Juma berada di Cijanur dan berhadapan dengan Dinda. Pak Agung mengintip dari jendela samping rumahnya usai membaca pengumuman yang Pak RT kirimkan. Langit mendadak gelap padahal tadi cuaca sangatlah cerah. Ki Juma tiba di Cijanur bertepatan dengan keluarnya Hesti dan Roy dari dalam rumah mereka. Roy dan Hesti yang awalnya hanya ingin bertemu dengan Ki Juma, kini harus melihat pagar rumah Dinda yang sudah terbuka begitu lebar. Hal itu seakan memang sudah seharusnya terjadi dan mereka sudah seharusnya berhadapan. Roy, kamu sangat ingin tahu tentang siapa orang yang menghancurkan dua penumbalanmu, bukan? Tanya Ki Juma sambil menatap tajam ke arah Dinda. Dinda terlihat santai-santai saja, begitu pula dengan yang lainnya. Pak Agung menghubungi Pak RT dan Jaya untuk memperlihatkan apa yang sedang terjadi di luar sana pada saat itu. Iya, Ki Juma, aku ingin tahu siapa orangnya, jawab Roy yang masih belum mengerti dengan situasi yang terjadi saat itu. Dia orangnya,
Dia yang bernama Dinda. Ki Juma menunjuk ke arah Dinda. Roy menatap tak percaya ke arah Dinda, sementara Hesti masih berupaya mencerna semua pembicaraan yang terjadi saat itu. Tunggu dulu, apa maksudnya itu, Ki Juma? Penumbalan? Penumbalan apa? Dan apa hubungannya dengan Neng Dinda? Tanya Hesti, merasa mungkin memiliki jalan untuk merusak nama baik Dinda di depan Agil jika sampai Dinda terkait dengan pesugihan. Astagfirullah, selama kau berumah tangga dengan si bangsat itu, apa pula yang kau lakukan di dalam rumah? Bisa-bisanya kau tidak tahu kalau suamimu itu melakukan pesugihan selama 10 tahun terakhir, ejek Kalin kepada Hesti dengan sengaja. Tahu nih, gaya lo doang yang sok kecantikan. Masa iya suami sendiri melakukan pesugihan tapi elo sama sekali enggak tahu? Lah kita aja yang enggak pernah masuk ke rumah lo bisa tahu kalau dia melakukan pesugihan. Tuh, korban pertamanya keluarga Mang Jaya. Sampai-sampai Bibi Atikah harus meninggal dunia karena memilih menggantikan Kak Agil biar enggak ditumbalin sama suami bangsat lo itu. Tambah Rini, yang merasa sangat emosi setiap kali melihat Hesti dan Roy. Hesti pun kini menatap ke arah Roy dengan tatapan tidak percaya. Enggak usah sok suci kamu. Selain kamu telah memberi pelet pada Agil, kamu juga berbuat kesalahan lainnya pada keluarga itu. Kamu juga turut andil ketika aku menumbalkan salah satu anggota keluarganya Agil. Kamu sendiri yang mengantarkan makanan itu ke rumah Agil dan memberikan pada ibunya Agil. Roy mengingatkan Hesti tentang hari terakhir ketika almarhumah Atikah masih hidup. Kedua kaki Hesti pun melemas dan membuatnya terduduk di jalanan. Perasaannya menjadi sangat tak karuan sekarang, usai mendengar kalau dirinya turut andil dalam penumbalan yang Roy lakukan terhadap salah satu anggota keluarga Agil. Dinda yang mendengar kebenaran baru hari itu mendadak merasa sangat geram terhadap Roy. Kurang ajar, beraninya kamu mengungkit perbuatan laknatmu itu dengan santai di hadapanku, bentak Dinda kepada Roy. Roy kini menatap ke arah Dinda yang tampak sudah siap ingin menyerangnya. Ki Juma menyiapkan ajiannya untuk menyerang Dinda lebih dulu. Namun dukun itu sama sekali tidak tahu kalau yang lainnya telah memberi persiapan sejak awal. Karena Dinda memang hanya akan berfokus untuk mengalahkan Roy dan genderuwo peliharaannya. Neng Dinda, aku, STABBB. Dinda melemparkan sesuatu ke arah genderuwo peliharaan Roy hingga menancap tanpa bisa dicabut dari sosoknya. Neng Hesti yang tak bisa melihat makhluk-makhluk gaib hanya bisa melihat benda yang Dinda lemparkan melayang-layang di dekatnya. Roy menjadi panik karena melihat genderuwo peliharaannya seakan sedang kesakitan. Ki Juma melepaskan ajiannya ke arah Dinda. Namun ajian itu justru berbalik kembali ke arahnya, sehingga kini Ki Juma harus terlempar ke arah dinding samping rumah Pak RT. Kira, Rini, dan Vira terus memperkuat benteng di sekeliling Dinda dan Kalin. Kalin kini maju untuk mengurus Ki Juma, sementara Dinda akan mengurus Roy. Dinda menyerang Roy agar tidak bisa mencoba menyelamatkan genderuwo peliharaannya. Mereka berkelahi habis-habisan di jalanan, sementara si genderuwo mulai sekarat karena benda yang menancap pada sosoknya sama sekali tak bisa dilepaskan dan justru membuatnya semakin tersiksa. Ritual pemulihanmu baru akan sempurna 2 hari ke depan. Maka dari itulah aku bisa melenyapkan genderuwo peliharaanmu yang sedang melemah itu, geram Dinda penuh dengan kemarahan. Kakakmu, sejak kapan kamu bisa melihatnya? Tanya Roy. Sejak awal, sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di restoranmu, jawab Dinda. SLASHHH. Dinda pun berhasil mengiris kalung pengikat yang menjadi perantara diri Roy dengan genderuwo tersebut. Ia merenggutnya setelah talinya terputus, lalu membakarnya secara langsung tepat di depan mata Roy.
BLAMMM. Tidak, hentikan, jangan musnahkan dia, aku masih mau hidup, teriak Roy, yang saat itu tertahan oleh kaki Dinda yang menginjak dadanya dengan kuat. Angin mendadak bertiup sangat kencang. Genderuwo peliharaan Roy tampak benar-benar sekarat dan tak bisa lagi tertolong. Sosoknya kini terpecah-pecah, dan hal itu terjadi bertepatan dengan meledaknya kamar khusus yang ada di lantai 2 rumah Hesti. Kejadian itu berlangsung sangat cepat dan seiring dengan kematian Roy yang begitu tragis, di mana pada saat itu tubuh Roy mendadak melepuh dengan sendirinya, lalu menyusut, seakan daging pada tubuh itu memang telah lama lenyap dari tempatnya. Hesti hanya bisa berteriak-teriak histeris ketika melihat semua kejadian itu di depan matanya. Tak ada yang bisa ia lakukan dan Dinda juga tak ingin menolongnya sama sekali. Anggap saja kita impas. Aku akan menganggap penderitaan yang terjadi kepadamu saat ini adalah bayaran karena kamu telah ikut serta menumbalkan almarhumah Bibi Atikah, ujar Dinda yang kemudian meninggalkan Hesti sendirian di dekat jasad Roy. Kalin muncul sambil menyeret tubuh Ki Juma yang sudah tak berdaya. Tubuhnya basah dan tak tahu mengapa bisa demikian. Loh, kok dia basah? Tanya Dinda, agak heran. Abis kecemplung dia ke dalam drum berisi air garam kasar yang ada di depan rumahnya Mang Jaya. Sudah kubilang sama dia untuk menyerah saja, tapi dia malah melompat-lompat seperti anak landak. Ya sudah, kubiarkan saja dia masuk ke dalam drum di depan rumah Mang Jaya. Lalu tidak tahu bagaimana, ilmunya langsung tidak bisa bekerja lagi dan dia terus saja berteriak-teriak seperti sedang ditusuk-tusuk oleh 1000 pisau, jelas Kalin. Yakin, dia jadi begitu gara-gara nyemplung di drum air garam? Elo enggak ngasih dia jurus 1000 bayangan, kan? Tanya Rini dengan sengaja. Diam saja kau, Rin. Lebih baik kau tutup mulutmu itu sebelum kukirim Kak Deni ke Uruguay, ancam Kalin. Mau ngapain Kak Deni disuruh ke Uruguay? Tanya Vira. Mau kusuruh dia belajar sama Suarez, biar dia bisa menggigit Rini. Kalau Rini mulai bertingkah, jawab Kalin tak segan-segan. Woi, ngapain Elo berempat jadi bahas Suarez? Ada mayat tuh. Telepon polisi, sana Omel Kira, mendadak naik pitam sendiri karena harus mendengar pertengkaran absurd dari keempat sahabatnya. Semua orang yang baru saja keluar dari rumah milik Jaya, berusaha keras untuk tidak menertawai kelima wanita yang baru saja bekerja keras untuk menyelamatkan mereka. Ya Allah, semoga semua hal buruk yang terjadi telah benar-benar berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon agil dengan jujur. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sukses dan sehat untuk kita semua.